Halo, perkenalkan nama saya Maya Nakada. Di video kali ini saya akan membahas tentang produk yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Menurut KBBI, intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, baik orang, golongan, negara, dan lainnya. Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memasuki atau mempengaruhi suatu aktivitas, proses, atau pasar dengan tujuan tertentu. Intervensi bisa dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Intervensi ekonomi seringkali melibatkan campur tangan pemerintah dalam aktivitas pasar untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan. Beberapa bentuk intervensi ekonomi yaitu pemerintah membuat aturan dan regulasi untuk mengatur perilaku dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan standar keselamatan, lingkungan, tenaga kerja, atau kebijakan perdagangan. Pemerintah memberikan bantuan keuangan atau insentif kepada produsen atau konsumen untuk meningkatkan produksi atau konsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Misalnya, subsidi harga BBM atau subsidi untuk petani. Lalu pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum untuk barang atau jasa tertentu untuk mengendalikan inflasi atau melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Dan otoritas moneter seperti Bank Sentral dapat melakukan intervensi melalui kebijakan suku bunga, cadangan bank, atau kebijakan pembelian aset untuk mempengaruhi suplai uang dan kondisi pasar keuangan. Tujuan dari intervensi dapat bervariasi, misalkan untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, melindungi lingkungan, atau mencapai tujuan politik tertentu. Salah satu contoh produk ekspor maupun impor yang mendapat intervensi dari pemerintah adalah minyak sawit mentah atau crude palm oil. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengintervensi produk CPO ini, dikarenakan industri minyak sawit mentah atau CPO memegang peranan strategis pada perekonomian Indonesia. Sebagai bahan baku minyak goreng yang menjadi kebutuhan bahan pokok di Indonesia, gejolak harga CPO berpengaruh pada laju inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berperan penting dalam penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Ekspor CPO berkontribusi dalam mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Cina dan berperan dalam mencapai surplus neraca perdagangan dengan India. Pada diagram tersebut, terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, kontribusi devisa sawit cukup signifikan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan migas Indonesia. Dalam periode tahun 2010 hingga 2020, hanya tahun 2010, 2011, dan 2020 di mana neraca non-migas tanpa eks devisa sawit mengalami surplus. Sehingga jika diperhitungkan, devisa sawit pada neraca non-migas menunjukkan bahwa neraca non-migas dengan include devisa sawit selalu mengalami surplus. Pemerintah memiliki peranan untuk menstabilkan harga CPO, baik secara nasional maupun internasional. Khusus kepentingan nasional, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan utama minyak sawit di masyarakat dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, olahan dari minyak sawit berupa minyak goreng. Intinya, kepentingan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kegiatan ekspor dan impor CPO agar tidak terjadi inflasi dalam negeri. Misalkan krisis minyak goreng dikarenakan meningkatnya harga minyak goreng. Di sini saya akan menjelaskan peraturan atau ketentuan ekspor CPO menurut Menteri Perdagangan Indonesia pada tahun 2022, yaitu ekspor CPO, refined, bleach and deodorant palm oil, dan lainnya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan surat izin. Eksportir yang telah memiliki dokumen dan surat izin, mereka wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor CPO, baik yang terrealisasi maupun tidak terrealisasi, secara elektronik kepada Menteri. Laporan realisasi tersebut disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui SINSW. Kemudian ketentuan import CPO yaitu importir wajib memiliki persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Asing melalui penyerahan aplikasi online ke Direktorat Jenderal. Keputusan dibuat dalam 3 hari kerja, masa berlaku berdasarkan rekomendasi impor, dan setelah mendapatkan persetujuan, importir dapat memulai kegiatan impor.
Inti dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah pemerintah dapat melakukan intervensi perdagangan produk minyak sawit mentah karena beberapa alasan. Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, keamanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, mengendalikan harga, pengembangan industri, dan pembangunan berkelanjutan seperti mengurangi kerusakan lingkungan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.